Oke guys, balik lagi di channel Story Trailer Udong Keankon Season 6 Episode 1 yang cuman judul ini tuh mesti tunggu setahun buat diikutin. Biar gak lama apa kita lanjutin aja gitu spoilernya. Nah, di season sebelumnya, setelah berhasil merebut kunci rahasia kuno, Lindong harus berhadapan langsung dengan dinasti Batu Iblis. Ia berhasil menyelamatkan Moling dan menghabisi Si Suan. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal karena Si Kun menaruh hadiah 1 juta pil nirpana untuk kepalanya, menjadikannya buronan paling dicari. Kini, sang buronan justru nekat menunjukkan dirinya di hadapan semua dinasti super, termasuk Si Kun yang sudah haus akan darah. Akankah Lindong selamat dari amukan sang ahli Rana Nirpana 2 Yuan dan berhasil membuka gerbang harta karun kuno yang legendaris? Tanpa lama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Menyandra temannya, yaitu siapa lagi kalau bukan Moling. Dengan cerdik, Lindong berhasil menyelamatkan Moling dan mengalahkan Si Suan, salah satu petinggi dinasti tersebut dalam sebuah pertarungan sengit yang dibantu oleh kemunculan tiba-tiba Xiaoyan dalam wujud manusianya. Bukan Xiaoyan BTH ya guys ya. Kematian Si Suan menyulut dendam kakaknya Si Kun, seorang kultivator anah Nirpana 2 Yuan yang kuat hingga ia menaruh hadiah 1 juta pil Nirpana untuk kepala Lindong, menjadikannya buronan paling dicari di seluruh medan perang kuno. Di depan pintu masuk penyimpanan rahasia kuno yang megah, para jenius dari berbagai dinasti super telah berkumpul dengan aura kekuatan yang pekat. Yoking dari dinasti mata air alam baka hadir dengan sikap dinginnya, diikuti oleh kedatangan Holly dari dinasti Hong Huang dan Si Kun dari dinasti Batu Iblis bersama dengan rombongan mereka masing-masing. Udara seketika menjadi tegang ketika Si Kun menyapa dengan formalitas palsu yang langsung dibalas oleh sindiran tajam dari Holly mengenai masalah perburuan 1 juta pil nirpana yang dilancarkan oleh dinasti Batu Iblis. Perang kata-kata pun tak terhindarkan, di mana Si Kun dengan angkuh menyatakan bahwa 1 juta pil nirpana bukanlah apa-apa bagi dinastinya, sambil balik mengejek dinasti Hong Huang yang ia dengar menderita kerugian besar saat merebut kunci. Dengan nada meremehkan, ia bahkan menawarkan bantuan agar mereka tidak mati sia-sia di dalam. Perdebatan sengit itu akhirnya dipotong oleh Yoking yang menyuarakan kekhawatirannya bersama, yaitu kemungkinan sia-sianya usaha mereka jika pemegang kunci rahasia kuno keempat yang misterius itu tidak pernah muncul. Seolah menjawab keraguan mereka, dua sosok muncul dari kejauhan, menarik perhatian semua orang yang hadir. Yoking menghela napas lega melihat ada yang datang, sementara Holly dengan nada menyelidiki langsung menanyakan asal mereka. Dengan ketenangan yang mengejutkan, pemuda di hadapannya memperkenalkan dirinya berasal dari dinasti Yan Agung yang dianggap rendahan, sebelum kemudian menyebutkan namanya Lindong. Pengungkapan identitasnya itu sontak menciptakan gelombang kajot di antara para dinasti yang hadir. Suasana menjadi gempar tatkala mereka menyadari bahwa pemuda yang berdiri di hadapan mereka adalah buronan yang sama dengan kepalanya dihargai sangat mahal sekaligus pemegang kunci terakhir yang telah mereka tunggu. Lindong dengan sopan meminta maaf atas keterlambatannya, menyebut bahwa ia menghadapi sedikit masalah di perjalanan. Sindiran Holly yang mengatakan bahwa 1 juta pil nirpana milik Si Kun sepertinya tidak akan terpakai, menjadi pemicu yang menyulut kembali api dendam di mata Si Kun yang menyadari dari tadi hanya dia menatap penuh kebencian. Ketika Yoking hendak mengajak semua orang untuk segera membuka gerbang, Si Kun menginterupsinya dengan suara berat penuh amarah. Ia secara terbuka menantang Lindong, menuntut pembayaran nyawa atas kematian adiknya Si Suan. Lindong membalas dengan dingin bahwa dalam perebutan harta karun kekuatan adalah penentu segalanya dan kematian Si Suan hanyalah karena kemampuannya yang tidak sebanding. Jawaban itu membuat emosi Si Kun meledak, melepaskan aura kekuatan puncak nirvana duannya yang menggetarkan seluruh area. Tanpa basa-basi, Si Kun melesat ke udara dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Lindong yang masih berada di Nirvana 1 Yuan. Namun di luar dugaan semua orang, Lindong tidak gentar sedikit pun. Ia melepaskan kekuatan esensi Yuan miliknya, menahan serangan lawannya hanya secara langsung, dan menciptakan ledakan energi yang membuat Si Kun terhampas mundur. She Kun menatap tak berdaya menyadari bahwa Lindong bukan hanya seorang kultivator biasa, melainkan juga seorang master simbol surgawi yang langka. Mamam. Merasa harga dirinya terinjak, She Kun yang murka kembali menyerang dengan lebih ganas memanggil senjatanya yang berupa pedang berenergi listrik keunguan. Lindong dengan sigap mengeluarkan tongkat kaisar petir miliknya untuk menangkis setiap tebasan mematikan.
Pertarungan berlangsung dalam kecepatan kilat. Dentingan senjata dan ledakan energi terus-menerus terjadi, memaksa keduanya saling menekan satu sama lain. Melihat situasi yang semakin intens, Lindong memutuskan untuk menggunakan salah satu teknik andalannya. Lindong mengeksekusi teknik 9 kehancuran bayangan ungu, menciptakan 9 avatar bayangan dirinya yang langsung menyerbu Shikun dari segala arah. Meskipun Shikun menganggapnya sebagai trik murahan dan berhasil menghancurkan semua bayangan dengan satu tebasan kuat, itu hanyalah pengalih perhatian. Tepat saat Shikun lengah, tubuh asli Lindong muncul dari atas menusukkan tongkat kaisar petir dengan kekuatan penuh. Serangan mendadak itu membuat Hong Li yang menonton dari kejauhan mengungkapkan kekagumannya atas kehebatan Lindong. Pertarungan mencapai puncaknya ketika Shikun yang semakin frustasi mengerahkan jurus pamungkasnya yaitu Belati Langit Iblis Emas. Sebuah avatar raksasa terbentuk di belakangnya, mengayunkan belati energi kolosal yang seolah mampu membelah langit dan bumi ke arah Lindong. Dan tak mau kalah, Lindong membalas dengan jurus terkuatnya, yaitu Jari Pemenjara Langit Belantara Agung. 5 jari raksasa terbentuk dari langit, menciptakan tekanan luar biasa sebelum menghantam serangan Shikun dalam sebuah bentrokan kekuatan yang menggoncang semesta. Ledakan dahsyat dari bentrokan 2 jurus pamungkas itu menghancurkan pilar-pilar batu di sekitar mereka dan menghempaskan kedua petarung hingga mundur jauh. Tepat saat mereka berdua bersiap untuk melanjutkan duel maut tersebut, Yoking dan Hong Li serempak turun tangan. Yoking mengingatkan dengan tegas bahwa tujuan mereka bersusah payah mencari kunci adalah untuk membuka harta karun, bukan untuk menonton menyelesaikan dendam pribadi. Sementara Hong Li menengahi agar keduanya tahu batas dan tidak membuang waktu yang berharga. Meski setuju untuk melakukan genjatan senjata sementara, Shikun menetap Lindong dengan tatapan membunuh, sambil bersumpah bahwa dendam mereka belum berakhir dan mengancam bahwa Lindong tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup dari dalam penyimpanan harta karun ini. Lindong hanya menanggapinya dengan tenang, menyatakan siap atuh, kapan kamu teh berani. Jangan kayak anak cupu kayak gitu, beraninya keroyokan. Dah dengan konflik yang akhirnya mereda, keempat pemegang kunci pun berjalan menuju altar kuno di tengah area untuk memulai prosesi pembukaan gerbak. Yok memberi instruksi agar semua mengeluarkan kunci rahasia kuno mereka. Satu persatu, Yoking, Shikun, Hong Li, dan terakhir Lindong menempatkan kunci mereka ke dalam plafon segitiga yang tersedia. Seketika keempat kunci itu menancap sempurna dan melepaskan cahaya keemasan yang mengalir ke seluruh altar, mengaktifkan formasi kuno yang telah tertidur selama ribuan tahun. Sebuah kobus energi terbentuk di tengah menyerap semua cahaya sebelum melesatkannya menjadi pilar energi raksasa yang menembus langit. Langit biru di atas mereka tiba-tiba retak seperti kaca sebelum akhirnya hancur berkeping-keping dan menyingkap sebuah pemandangan yang membuat semua orang terkesima. Di baliknya terbentang sebuah ruang dimensi baru yang menyerupai alam semesta berbintang yang tak berujung dengan reruntuhan kuno melayang seperti planet-planet mati. Bahkan Lindong pun tidak bisa menahan rasa takjubnya melihat pemandangan spektakuler yang seolah membawanya ke dunia lain yang penuh keajaiban dan misteri. Setelah terpesona sejenak, keserakahan pun mengambil alih. Hong Le menjadi yang pertama bergerak mengingatkan semua dinasti lain bahwa mereka tidak akan berbelas kasih dalam perburuan harta sebelum memimpin pasukannya pergi. Yoking dan rombongannya menyusul tak lama kemudian. Saat rombongan Hong Le pergi, Lindong merasakan sebuah aura yang terasa begitu familiar dari salah satu anggota mereka yang berkerudung. Namun, ia tidak sempat memikirkannya lebih jauh karena kini hanya tersisa kelompoknya dan kelompok dinasti Batu Iblis. Setelah mendapatkan perintah dari Shikun untuk fokus mencari harta terlebih dahulu dan menunda pembalasan dendam, rombongan dinasti Batu Iblis pun akhirnya pergi meninggalkan Lindong dan Xiaoyan sendirian di tengah dimensi yang luas itu. Tepat saat mereka hendak berangkat, Lord Diao muncul dari tubuh Lindong. Dengan pengalamannya yang luas, ia langsung menyarankan agar mereka tidak buang waktu dan langsung menuju target yang paling berharga di sekte sebesar ini, yaitu ruang pil. Dipandu oleh indera penciuman Lord Diao yang tajam, ketiganya terbang melintasi reruntuhan kosmik hingga akhirnya tiba di depan sebuah papiliun kuno yang menggunakan dengan plang bertuliskan Papiliun Penyimpanan Pil. Namun mereka tidak sendirian. Di halaman luar papiliun sudah terjadi pertempuran sengit di antara para kultivator dari berbagai dinasti yang telah tiba lebih dulu. Semuanya berebut pil nirvana yang tersebar di tanah, seolah memperebutkan sisa-sisa makanan. Ketika Xiaoyan bertanya apakah mereka harus ikut memunguti pil nirvana itu, Lindong dengan tegas menolaknya. Pengalamannya melihat sungai pil di masa lalu telah mengubah persepsinya
Perspektifnya membuatnya yakin bahwa pil yang benar-benar berharga pasti tersimpan di bagian terdalam papiliun. Mengabaikan pertempuran kacau di luar, mereka berdua menerobos masuk dengan mudah. Menyingkirkan siapapun yang mencoba menghalangi jalan mereka, bergerak lurus menuju jantung paviliun. Di dalam ruang utama, pertarungan yang terjadi jauh lebih sengit melibatkan para petarungan elit, seperti Yan Sen dari dinasti Mata Air Alam Baka dan Tian Zhen dari dinasti Honghua. Namun perhatian Lindong langsung tertuju pada sebuah tungku pil raksasa yang membara di tengah ruangan. Saat itulah, Lord Diao yang mengintip keluar terbelalak terkejut dengan mata berbinar mengenali apa yang sedang dimurnikan di dalam tungku tersebut. Dengan suara bergetar karena antusiasme, Lord Diao mengungkapkan bahwa itu adalah pil reinkarnasi hidup dan mati yang legendaris. Sebuah pil ajaib yang mampu memulihkan seorang kultivator dari luka separah apapun. Bahkan jika Meridian dan Yuan dan mereka hancur total. Yang lebih penting lagi, dia menjelaskan bahwa jika ia bisa mendapatkan pil itu, ia akan mampu membentuk kembali tubuh fisiknya yang telah lama hilang. Sebuah harapan yang hampir mustahil. Mendengar betapa pentingnya pil itu bagi saudara keduanya, Lindong dan Xiaoyan tidak ragu sedetik pun. Dengan ikatan persaudaraan yang kuat, mereka bersumpah akan merebut pil itu untuk Diao. Tanpa perlu banyak berkata-kata, Xiaoyan langsung maju ke depan, mengayunkan golok naganya untuk menahan gempuran. Para kultivator lainnya mulai menyadari pergerakan mereka. Ia membuka jalan, menjadi perisai yang kokoh agar Lindong bisa mendekati tungku pil tanpa gangguan, memulai misi persaudaraan mereka yang paling penting. Edan, gila banget episode 1 season 6 ini. Edan, sumpah ya, setelah duel sengit yang hampir membelah langit melawan Si Kun, Lindong dan kawan-kawan akhirnya berhasil masuk nih ke dalam penyimpanan rahasia kuno. Si Kun ini tuh kayak, kalian tahu nggak, kalau di lingkungan temennya sok-sok jagoan gitu ya, sok keras, giliran ditantang balik kalah, kan kocak ya. Nah, pas kalah gitu teh dia bilang gini, awas ya ditungguan gitu ya di luar gitu. Awas lu, nanti gue tungguin lu di luar. Nggak taunya di luar dia udah nungguin tuh sama teman-teman gengnya. Najis banget ada orang kayak gitu. Kalau misal kalian punya orang kayak gitu tuh cubit aja ginjalnya ya. Ya udah ya, tapi semua harta karun yang ada seolah tak ada artinya setelah mereka menemukan pil reinkarnasi hidup dan mati. Satu-satunya harapan tuh untuk Diao, untuk bisa membentuk kembali tubuh fisiknya. Dengan para jenius dari dinasti super lain yang juga mengincar pil dewa tersebut, menurut kalian strategi apa yang akan digunakan Lindong dan Xiaoyan untuk merebutnya? Apakah kekuatan persaudaraan mereka cukup untuk melawan keserakahan semua orang? Coba tulis teori kalian di kolom komentar.